Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta. Semoga solawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia, Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabatnya, hingga akhir zaman. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir yang juga penyampai risalah dari Allah Azza wa Jalla berupa Al-Quran. Al-Quran sendiri dalam penyampaiannya dilakukan secara bertahap, di waktu yang berbeda, serta di tempat yang berbeda. Ada banyak ragam pendapat tentang ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah ayat 3 surat Al-Maidah yang diterima Nabi saat Haji Wada atau Haji terakhir. Surat Al-Maidah ayat 3 di dalam Al-Quran yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Surat ini terdiri dari 120 ayat, surah kelima yang termasuk golongan Madaniyah. Al-Maidah artinya adalah jamuan atau hidangan. Ada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah pada saat peristiwa Haji Wada, yaitu ayat 3 surat Al-Maidah. Ayat ini disebut sebagai ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Adapun ayat pertama yang turun adalah surat Al-Alaq, atau dikenal dengan surat Iqra, ayat 1-5, dan semua ulama sepakat dengan ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak video ulasannya sampai akhir hanya di channel Motivasi Hijrah. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan klik lonceng notifikasi agar channel ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Surat Al-Maidah ayat 3 merupakan wahyu terakhir yang turun saat Nabi Muhammad bersama umat muslim melaksanakan Haji Wada. Dinamakan Haji Wada karena haji tersebut adalah haji terakhir Nabi Muhammad, sehingga disebut haji perpisahan. Wahyu itu disampaikan oleh Nabi ketika berada di Arafah saat melakukan wukuf, sesudah waktu asyar yaitu pada hari Jumat di Padang Arafah pada musim haji penghabisan atau Haji Wada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Pada masa itu Rasulullah SAW berada di Arafah di atas unta. Ketika ayat ini turun Rasulullah SAW tidak begitu jelas menangkap isi dan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersandar pada unta beliau, dan unta beliau pun duduk perlahan-lahan. Setelah itu turun malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya pada hari ini telah disempurnakan urusan agamamu, maka terputuslah apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan demikian juga apa yang terlarang olehnya. Oleh karena itu kamu kumpulkan para sahabatmu dan beritahu kepada mereka bahwa hari ini adalah hari terakhir aku bertemu denganmu." Setelah itu malaikat Jibril alaihissalam pun pergi. Maka Rasulullah SAW berangkat ke Mekah dan kemudian pergi ke Madinah. Setelah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat beliau, maka Rasulullah SAW pun menceritakan apa yang telah diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Setelah para sahabat mendengar hal yang demikian, maka mereka pun gembira sambil berkata, "Agama kita telah sempurna, agama kita telah sempurna." Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar keterangan Rasulullah SAW itu, maka ia tidak dapat menahan kesedihannya. Maka ia pun kembali ke rumah lalu mengunci pintu dan menangis sekuat-kuatnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis dari pagi hingga ke malam. Kisah tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis telah sampai kepada para sahabat yang lain. Maka berkumpullah para sahabat di depan rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mereka berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah yang telah membuat kamu menangis, sehingga begini sekali keadaanmu? Seharusnya kamu merasa gembira sebab agama kita telah sempurna.
Mendengar pertanyaan dari para sahabat, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, "Wahai para sahabatku, kamu semua tidak tahu tentang musibah yang menimpa kamu. Tidakkah kamu tahu bahwa apabila suatu perkara itu telah sempurna, maka akan kelihatanlah akan kekurangannya." Dengan turunnya ayat tersebut bahwa ia menunjukkan perpisahan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain menjadi yatim dan para istri Nabi menjadi janda. Setelah mereka mendengar penjelasan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka sadarlah mereka akan kebenaran kata-kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu mereka menangis dengan sekuat-kuatnya. Tangisan mereka telah didengar oleh para sahabat yang lain, maka mereka pun kemudian memberitahu Rasulullah tentang apa yang mereka lihat itu. Berkata salah seorang dari para sahabat, "Ya Rasulullah, kami baru kembali dari rumah Abu Bakar, dan kami dapati banyak orang menangis dengan suara yang kuat di depan rumah Abu Bakar." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar keterangan dari para sahabat, maka berubahlah raut wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan bergegas beliau menuju ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka semua yang menangis, lalu bertanya, "Wahai para sahabatku, kenapakah kalian semua menangis?" Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, Abu Bakar mengatakan dengan turunnya ayat ini membawa tanda bahwa waktu wafatmu telah dekat. Adakah ini benar ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Semua yang dikatakan oleh Abu Bakar adalah benar, dan sesungguhnya waktu untuk aku meninggalkan kalian semua telah dekat." Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia pun menangis sekuat tenaganya sehingga ia jatuh pingsan. Sementara Ukasyah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, pada waktu itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukulku dengan sebuah tongkat di tulang rusukku. Oleh karena itu saya hendak tahu apakah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja memukulku atau hendak memukul unta baginda." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Ukasyah, saya sengaja memukul kamu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Wahai Bilal, kamu pergi ke rumah Fatimah dan ambilkan tongkatku kemari." Bilal keluar dari masjid menuju ke rumah Fatimah sambil meletakkan tangannya di atas kepala, sambil berkata, "Rasulullah telah menyediakan dirinya untuk dibalas atau dikisyos." Setelah Bilal sampai di rumah Fatimah, maka Bilal pun memberi salam dan mengetuk pintu. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha menyahut dengan berkata, "Siapakah di pintu?" Lalu Bilal radhiyallahu anhu berkata, "Saya Bilal, saya telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil tongkat beliau." Kemudian Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Bilal, untuk apa ayahku meminta tongkatnya?" Berkata Bilal radhiyallahu anhu, "Wahai Fatimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyediakan dirinya untuk dikisyos." Bertanya Fatimah radhiyallahu anha lagi, "Wahai Bilal, siapakah manusia yang sampai hatinya untuk mengkisyos Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Bilal radhiyallahu anhu tidak menjawab pertanyaan Fatimah radhiyallahu anha. Setelah Fatimah radhiyallahu anha memberikan tongkat tersebut, maka Bilal pun membawa tongkat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah menerima tongkat tersebut dari Bilal radhiyallahu anhu, maka beliau pun menyerahkannya kepada Ukasyah. Melihat hal yang demikian, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu berdiri ke depan sambil berkata, "Wahai Ukasyah, janganlah kamu kisyos baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kamu kisyoslah kami berdua." Sesaat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kata-kata Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, maka dengan segera beliau berkata, "Wahai Abu Bakar dan Umar, duduklah kamu berdua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan tempatnya untuk kamu berdua." Kemudian Ali radhiyallahu anhu bangun, lalu berkata, "Wahai Ukasyah, aku adalah orang yang senantiasa berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kamu pukullah aku, dan janganlah kamu mengkisyos Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Ali, duduklah kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan tempatmu dan mengetahui isi hatimu." Setelah itu Hasan dan Husain bangun dengan berkata, "Wahai Ukasyah, bukankah kamu tahu bahwa kami ini adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?"
Kalau kamu mengkisos kami sama dengan kamu mengkisos Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kata-kata cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Wahai buah hatiku, duduklah kamu berdua." Lalu berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Uqasyah, pukullah aku kalau kamu hendak memukul." Kemudian, Uqasyah berkata, "Ya Rasulullah, Anda telah memukul saya sewaktu saya tidak memakai baju." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membuka baju. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka baju, maka menangislah semua yang hadir. Setelah Uqasyah melihat tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia pun mencium beliau dan berkata, "Aku tebus engkau wahai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jiwaku ya Rasulullah, siapakah yang sanggup memukul Anda? Saya melakukan hal ini adalah agar saya dapat menyentuh tubuh engkau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tubuh saya. Dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagaku dari neraka dengan kehormatanmu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dengarlah kamu sekalian, sekiranya kamu hendak melihat ahli surga, inilah orangnya." Kemudian semua para jemaah bersalam-salaman atas kegembiraan mereka terhadap peristiwa yang sangat genting itu. Setelah itu para jemaah pun berkata, "Wahai Uqasyah, inilah keuntungan yang paling besar bagimu, engkau telah memperoleh derajat yang tinggi dan bertemankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga." Apabila ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makin dekat, maka beliau pun memanggil para sahabat ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan beliau berkata, "Selamat datang kamu semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi kamu semua. Saya berwasiat kepada kamu semua, agar kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentaati segala perintahnya. Sesungguhnya hari perpisahan antara saya dengan kamu semua hampir dekat, dan dekat pula saat kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menempatkannya di surga. Kalau telah sampai ajalku maka hendaklah Ali yang memandikanku, Fadl bin Abbas hendaklah menuangkan air, dan Usamah bin Zaid hendaklah menolong keduanya. Setelah itu kamu kafanilah aku dengan pakaianku sendiri apabila kamu semua menghendaki, atau kafanilah aku dengan kain Yaman yang putih. Apabila kamu memandikan aku, maka hendaklah kamu letakkan aku di atas balai tempat tidurku dalam rumahku ini. Setelah itu kamu semua keluarlah sebentar meninggalkan aku. Pertama yang akan menyolatkan aku ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang akan menyolatkan aku ialah malaikat Jibril alaihi salam, kemudian diikuti oleh malaikat Israfil alaihi salam, malaikat Mikail alaihi salam, dan yang akhir sekali malaikat Israil alaihi salam beserta dengan semua para pembantunya. Setelah itu baru kamu semua masuk bergantian secara berkelompok menyolatkan atasku." Setelah para sahabat mendengar ucapan yang sungguh menyayat hati itu, maka mereka pun menangis dengan nada yang keras dan berkata, "Ya Rasulullah, Anda adalah seorang Rasul yang diutus kepada kami dan untuk semua, yang mana selama ini Anda memberi kekuatan dalam penemuan kami dan sebagai pemimpin kami yang menguruskan semua perkara kami. Apabila Anda sudah tiada nanti, kepada siapakah akan kami tanyai setiap persoalan yang akan timbul nanti?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dengarlah para sahabatku, aku tinggalkan kepada kamu semua jalan yang benar dan jalan yang terang, dan telah aku tinggalkan kepada kamu semua dua penasihat, yang satu daripadanya pandai bicara, dan yang satu lagi diam saja. Yang pandai bicara itu ialah Al-Quran, dan yang diam itu ialah Maut. Apabila ada sesuatu persoalan yang rumit di antara kamu, maka hendaklah kamu semua kembali kepada Al-Quran dan hadisku, dan sekiranya hati kamu itu berkeras maka lembutkan dia dengan mengambil pelajaran dari kematian." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian, maka sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah. Dalam bulan Safar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit selama 18 hari dan sering diziarahi oleh para sahabat. Dalam sebuah kitab diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pada hari Senin dan wafat pada hari Senin. Pada hari Senin penyakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah berat. Setelah Bilal radhiyallahu anhu menyelesaikan azan subuh, maka Bilal pun segera pergi ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya Bilal radhiyallahu anhu di rumah Rasulullah, maka Bilal pun memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Lalu dijawab oleh Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sibuk dengan urusan beliau.
Setelah Bilal radhiyallahu an mendengar penjelasan dari Fatimah radhiyallahu anha, maka Bilal pun kembali ke masjid tanpa memahami kata-kata Fatimah radhiyallahu anha itu. Setelah waktu subuh hampir hendak berakhir, lalu Bilal pergi sekali lagi ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberi salam seperti sebelumnya. Kali ini salam Bilal telah didengar oleh Rasulullah dan beliau berkata, "Masuklah wahai Bilal, sesungguhnya penyakitku ini semakin berat. Oleh karena itu kamu suruhlah Abu Bakar mengimamkan sholat subuh berjemaah dengan mereka yang hadir." Setelah mendengar kata-kata Rasulullah, maka Bilal pun berjalan menuju ke masjid sambil meletakkan tangan di atas kepala sambil berkata, "Aduh musibah." Setelah Bilal radhiyallahu an sampai di masjid, maka Bilal pun memberitahu Abu Bakar tentang apa yang telah Rasulullah katakan kepadanya. Abu Bakar radhiyallahu an tidak dapat menahan dirinya apabila ia melihat mimbar kosong, maka dengan suara yang keras Abu Bakar menangis sehingga ia jatuh pingsan. Melihat peristiwa ini, maka riuh rendah tangisan para sahabat di dalam masjid, sehingga Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apakah yang telah terjadi?" Maka Fatimah radhiyallahu anha pun berkata, "Kekacauan kaum muslimin, sebab Anda tidak pergi ke masjid." Kemudian Rasulullah memanggil Ali radhiyallahu an dan Fadl bin Abbas radhiyallahu an. Lalu Rasulullah bersandar kepada mereka berdua dan terus pergi ke masjid. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di masjid, maka beliau pun sholat subuh bersama dengan para jemaah. Setelah selesai sholat subuh, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Wahai kaum muslimin, kamu semua senantiasa dalam pertolongan dan perlindungan Allah. Oleh karena itu hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan segala perintahnya. Sesungguhnya aku akan meninggalkan dunia ini dan kamu semua. Dan hari ini adalah hari pertamaku di akhirat dan hari terakhirku di dunia." Setelah berkata demikian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang ke rumah beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat Israil alaihi salam, "Wahai Israil, pergilah kamu kepada kekasihku dengan sebaik-baik rupa. Dan apabila kamu hendak mencabut ruhnya, maka hendaklah kamu melakukan dengan cara yang paling lembut sekali. Apabila kamu pergi ke rumahnya, maka minta izinlah terlebih dahulu. Kalau ia izinkan kamu masuk, maka masuklah kamu ke rumahnya. Dan kalau ia tidak mengizinkan kamu masuk, maka hendaklah kamu kembali kepadaku." Setelah malaikat Israil alaihi salam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat Israil pun turun dengan menyerupai orang Arab Badu. Setelah malaikat Israil sampai di depan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia pun memberi salam, "Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kamu semua sekalian. Wahai penghuni rumah Nabi dan sumber risalah, bolehkah saya masuk?" Fatimah mendengar orang memberi salam, maka ia pun berkata, "Wahai hamba Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sibuk, sebab sakitnya yang semakin berat." Kemudian malaikat Israil alaihi salam berkata lagi seperti di awal, dan kali ini seruan malaikat itu telah didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Wahai Fatimah, siapakah di depan pintu itu?" Maka Fatimah radhiyallahu anha pun berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang Arab Badui memanggilmu, dan aku telah katakan kepadanya bahwa Anda sedang sibuk karena sakit. Sebaliknya dia memandang saya dengan tajam, sehingga terasa menggigil badan saya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Fatimah, tahukah kamu siapakah orang itu?" Jawab Fatimah, "Tidak ayah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia adalah malaikat Israil alaihi salam, malaikat yang akan memutuskan segala macam nafsu syahwat yang memisahkan perkumpulan-perkumpulan, dan yang memusnahkan semua rumah serta meramaikan kubur." Fatimah radhiyallahu anha tidak dapat menahan air matanya lagi. Setelah mengetahui bahwa saat perpisahan dengan ayahandanya akan berakhir, dia menangis sejadi-jadinya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar tangisan Fatimah radhiyallahu anha, maka beliau pun berkata, "Janganlah kamu menangis wahai Fatimah, engkaulah orang yang pertama dalam keluargaku yang akan bertemu denganku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkan malaikat Israil masuk. Maka malaikat Israil pun masuk dengan mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Waalaikumsalam wahai Israil, engkau datang menziarahi aku atau untuk mencabut ruhku?" Maka berkata malaikat Israil, "Kedatangan saya adalah untuk menziarahimu dan untuk mencabut ruhmu."
itu pun kalau engkau izinkan, kalau engkau tidak izinkan maka aku akan kembali. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Israel, di manakah kamu tinggalkan Jibril? Berkata malaikat Israel alaihi salam, saya tinggalkan Jibril di langit dunia, para malaikat sedang memuliakan dia. Tidak beberapa lama kemudian malaikat Jibril alaihi salam pun turun, dan duduk di dekat kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah melihat kedatangan Jibril alaihi salam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, wahai Jibril, tahukah kamu bahwa ajalku sudah dekat? Berkata malaikat Jibril alaihi salam, ya aku tahu, wahai kekasih Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, wahai Jibril, beritahu kepadaku kemuliaan yang menggembirakan aku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Jibril alaihi salam, sesungguhnya semua pintu langit telah dibuka, para malaikat bersusun rapi menanti ruhmu di langit. Kesemua pintu-pintu surga telah dibuka, dan kesemua bidadari sudah berhias menanti kehadiran ruhmu. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah, sekarang kamu katakan pula tentang umatku di hari kiamat nanti. Berkata malaikat Jibril alaihi salam, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya aku telah melarang semua para nabi masuk ke dalam surga sebelum engkau Muhammad masuk terlebih dahulu, dan aku juga melarang semua umat memasuki surga sebelum umatmu memasuki surga. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang aku telah puas hati dan telah hilang rasa susahku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Israel, mendekatlah kamu kepadaku. Setelah itu malaikat Israel pun memulai tugasnya. Setelah ruh beliau sampai pada perut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, wahai Jibril, alangkah dahsyatnya rasa mati. Jibril alaihi salam mengalihkan pandangan dari Rasulullah setelah mendengar kata-kata beliau itu. Melihat sikap Jibril itu, maka Rasulullah pun berkata, wahai Jibril, apakah kamu tidak suka melihat wajahku? Jibril alaihi salam berkata, wahai kekasih Allah, siapakah orang yang sanggup melihat wajahmu dikala kamu dalam sakaratul maut? Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, setelah ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai di dada, beliau telah bersabda, aku wasiatkan kepada kamu agar kamu semua menjaga sholat dan apa-apa yang telah diperintahkan ke atasmu. Ali radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang saat-saat terakhir, telah mengerahkan kedua bibir beliau sebanyak 2 kali, dan saya mendekatkan telinga saya dengan Rasulullah, lalu beliau berkata, umatku, umatku. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa malaikat Jibril alaihi salam telah berkata kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan sebuah laut di belakang Gunung Qaf, dan di laut itu terdapat ikan yang selalu membaca sholawat untukmu. Jika siapapun yang mengambil seekor ikan dari laut tersebut, maka akan lumpuhlah kedua tangannya, dan ikan tersebut akan menjadi batu. Tidakkah kita ada yang mengambil hikmah? Sesungguhnya Nabi itu sangat pemurah, sangat mudah dalam urusan. Namun mengapa kita seringnya justru mempersulit? Islam adalah rahmatan lil alamin, kabar gembira bagi seluruh umat, bahkan bagi sang pendosa sekalipun. Karena itulah mereka mencintai Nabi. Marilah kita sebarkan agama rahmat ini, tidak peduli kepada siapapun. Semoga ulasan kali ini dapat menjadi pengingat dan wawasan yang berguna untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.